Untuk penilaian dari nomor 4 diserahkan kepada Sketruno Pandawa Tarukat. Untuk itu disiapkan. Inggih suksema majeng ugra wakil saking pasikian yuwakianya serung lantur Rajeng Rauh niki ketua MDA sareng Mbak Kadis menawi serung didang lantur wacen utawi wima karar puniki lugrahayang didang aturan pujo pangastuti ngarcana ide sang hyang permekawi kemudian pada sila langsung kerta wara lugrahan ide mawastu ide dane pembiarsa sinamian Dewan Juri terhormat pinakes maton tetiang reng seke truno pendawa ngembulian kerahajengan lan kerahayuan berapa antuk puspa pangenjali Om Swastiastu. Truno Pandawa. Sinopsis akan dibacakan dengan menggunakan bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh khalayak umum. Bali saat ini sedang diuji. Alam menerima beban yang berat, alih fungsi lahan yang kian menggerus sawah Bali. Masalah sampah yang seakan kian mencekam. Masyarakat dengan sosial medianya semakin mencari sesuatu yang viral dan meninggalkan sesuatu yang esensial. Maka dari itu, kami Sketruno Pandawa melihat tema ogoh-ogoh kali ini Wana Purwaning Jiwa nampak sangat relate dengan kondisi saat ini. Wana berarti alam, Purnaning berasal dari kata purna yang berarti sempurna dan jiwa berasal dari kata badan jiwa. Wana Purwaning Jiwa merupakan sebuah kesempurnaan atau keharmonisan dunia yang tercapai ketika jiwa atau keseran hidup berada dalam keseimbangan. Dari sanalah karya ini berangkat. Kami berusaha menghadirkan sebuah pengingat, ikon atau lama yang dekat dengan kehidupan kita. Pilihan itu membawa kami pada satu elemen yang dekat dengan tata ruang kota tradisional Bali, yaitu tugu. Dalam tata ruang tradisional Bali, tugu merupakan salah satu elemen daripada Chatuspata. Chatuspata menurut Acuin Dwijada dalam bukunya Arsitektur Bali merupakan pertemuan antara 4 sumbu kosmis di tengah kota yang terjadi fungsi publik, fungsi kosmologis, dan fungsi ritual di dalam. Tugu juga dimuat dalam buku Image of the City dari Kevin Lynch yang berarti lema. Lema akan memberikan seseorang ketika melewatnya memberikan sense of place dan sense of belonging. Kami juga ingin membuat karya yang kembali pada makna dasar ogoh-ogoh, di mana ogoh-ogoh yang diarak menuju Chatuspata. Ketika kami membuat ogoh-ogoh berwujud tugu dan diarak menuju Chatuspata, dengan demikian elemen tugu kembali dihadirkan pada tempat dan makna yang sebenarnya. Transformasi tugu dimulai dari beti yang berbentuk persegi sempurna, berbentuk sederhana segi 4 yang berbentuk melambangkan pertemuan antara arah 4 Chatuspata yang seimbang. Di atasnya terdapat 4 karakter tua atau kuno yang kami sebut Maya. Maka dari itu karya kami berjudul Tugu Maya. 4 karakter dianalogikan secara fiksi layaknya pertemuan antara 4 sumbu Chatuspata yang berlabuh
di atas tubuh. Karakter pertama berwujud batu. Elemen hadir pertama kali ini menjadi penunjuk arah, bagaikan tik-tik untuk memulai ke jalan yang kita pilih. Karena ini dibalut dengan aksesoris warna merah sebagai analogi transformasi dari energi merah di Chatus Pater. Terlihat 3 sosok mayang di atasnya. Yang satu dapat berjalan tapi tidak dapat melihat. Itulah mengapa kepalanya diarahkan oleh karakter di atasnya, dibalut dengan aksesoris kain warna putih sebagai analogi transformasi dari sumbu warna putih di Chatus Pater. Yang satu yang paling besar dapat melihat tapi tidak dapat berjalan. Itulah mengapa dia bertumpu pada karakter yang lain dan menggerakkan kepala yang buta menuju arah yang benar. Yang satu dapat bergerak melihat namun tidak dapat mendengar. Maka dari itu dia juga bertumpu pada sosok lain, dibalut dengan aksesoris kain berwarna kuning sebagai analogi transformasi dari sumbu warna kuning di Chatus Pater. Mereka adalah manusia masa kini. Kita sering melihat tapi tidak memahami, sering mendengar tapi tidak benar-benar menyimak, sering bergerak tapi kadang tidak tahu ke arah mana yang dituju. Karya ini juga menjadi fungsi tubuh perempatan yang mengarahkan siapapun bagi yang melewatinya, yang dapat menjadi petunjuk arah kehidupan bagi pembuat karya maupun penikmat karya. Semua karakter mayang bertumpuk, seolah berebut tahta, berebut tinggi dan berebut sorot. Terlihat bertengkar namun saling membutuhkan, terlihat acak tapi tetap harmonis. Dari bentuk yang rumit tersebut muncullah satu karya yang sederhana, yang melambangkan keseimbangan jiwa dan kesadaran hidup. Begitulah warna perwani jiwa. Tugu mayang memiliki pemandangan yang tidak serta filosofis general, tapi merasuk ke dalam beberapa detail ogo-ogo. Beti yang berbentuk persegi pertemuan 4 sisi memiliki pepatraan khas Banjar Tarukan. Kami meniru dan merekonstruksi dari ukiran pepatraan Balai Banjar kami yang dibuat oleh leluhur kami yang dulu terkenal ahli patung. Dilengkapi dengan 4 patung Buddha sesuai penjuru arah. Detail 4 patung Buddha yang berbeda juga berasal dari style khas Banjar Tarukan. Berada di titik Chatus Pater di perempatan jalan, tugu memiliki 4 fasad atau tampak yang dapat dinikmati dari 4 sisi. Dari sisi kanan terlihat 2 sosok yang bertepuk. Dari sisi sebelah kiri terdapat buta tuli yang bisa hanya dilihat dari sisi sebelah kiri. Apalagi di depan yang kita bisa melihat agam, tantang, tangkis, tangkap, dan anatomi yang sangat detail dan sangat mengagumkan. Sosok lumpuh tua tapi memiliki pandangan yang tajam. Di arah mulut tersemat keris sebagai simbol ketajaman dan jiwa kepemimpinan. Keris yang berada di mulut menjadi penanda bahwa ketika menjadi pemimpin, kita harus memiliki ucapan yang tegas, tajam, dan benar, dan mampu mengarahkan sekaligus menjadi penuntun bagi yang lain. Zaman dahulu, teknik cat polintis menjadi teknik yang digunakan agar visual nampak nyata, serta mengajarkan nilai kesabaran berproses yang tinggi bagi penciptanya. Peran wujud finishing tercipta dari proses detail yang rumit dan panjang. Semakin dilihat, semakin banyak makna yang dapat direfleksikan. Maka dari itu, tugu mayang layaknya karya tugu kuno yang diciptakan oleh leluhur zaman dahulu. Mereka berkarya secara sukarela, gotong royong, penuh ikhlas. Seperti itulah pesan yang ingin kami sampaikan. Tugu mayang layaknya menjadi penuntun jalan bagi pemuda pemudi kami agar bisa menuju impiannya masing-masing.
Terakhir, tubuh mayang menjadi simbol kuno yang perlahan hilang. Karya ini merupakan kritik terhadap praktek menghancurkan bangunan atau ritus lama untuk digantikan baru tanpa menyisakan nilai yang ada. Padahal warisan yang penuh kenangan dan religi seharusnya diperbarui dengan bijak dengan menimbah nilai. Klian Seketruno, Kadek Agus Aprilena Putra. Baik penonton yang kami hormati, Dewan Juri Hormat dan undangan yang hadir, kami persembahkan karya kami Seketruno Pendaur atas dukungan dari seluruh banyak tarukan Seketruno Pendaur, mentor kami dan seluruh sponsor yang terlibat dalam proses penciptaan ini. Karya kami yang berjudul Minggu Maya. Ini sampun bosan wajan sinopsis lantaran antuk penilaian Dewan Juri terus. Akun sampai pakai Jokowi dalam Dewan Juri. Om Swastiastu. Berarti tidak bisa bersama semuanya ya. Om tak lingset. Tapi yang lewatnya. Selamat dumundeng SD Pendawa Banyak Harapan. Ini campur sida makaya dan menyarengin ibu taroko. Sane dados uger penilaian kelima nih kalian. Siti sinopsis. 2 karakter. 3 keserasian. 4 inovatif. 5 rancang. 1 yang berawal dulu dari sinopsis. Mau ke bos buku Maya. Saking tubuh itu pengulangan. Itu karakter. Yang kedua, Kiaman Takon. Mungkin nanti apakah ada nama tersendiri? Oh, ini hanya simbol penunjuk 4 arah. Kami begini, angin putih, laut parah, laut kuning, Islam. Di tengah itu makin lucu. 3 karakter. Tapi karakter untuk membatasi itu dia boleh lelori dulu. Karena orang menilai itu pasti dari segala arah.
Dia sedang pan kuling tempat DUD sami-sami. Oke. Pun. Nah mungkin dia boleh mendapat keunikan ring di mulut ada keris. Apa simbolisasi dari tahap keris yang semua jumlah. Karena memang inilah perbedaan dari pemimpin dan rakyat. Karena mengalah dikurangnya yang rakyat ngomong kaman, pemimpin kaman, yang mau sakut, yang mau udang, betanya satu. Akhirnya simbol keris karena bunyinya perbedaan antara pemimpin dengan rakyat hanya satu. Den wo atin sidi artosipun ucapan itu